Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firliana Ali Arisanti dengan akhiran NIM 100. Di sini, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu Eksplanasiku yang menggunakan elemen menulis teks eksplanasi untuk fase F kelas 11. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menulis teks eksplanasi secara logis, kritis, dan kreatif. Eksplanasiku adalah media pembelajaran digital yang dirancang khusus untuk membantu peserta didik kelas 11 dalam menulis teks eksplanasi secara logis, kritis, dan kreatif. Media pembelajaran ini menggunakan platform Padlet, sebuah papan digital interaktif yang memungkinkan siswa dan guru berkolaborasi secara real-time. Di dalam Padlet tersedia berbagai kolom yang berisi materi, contoh teks, eksplanasi, panduan, menulis, video pembelajaran, hingga ruang untuk mengunggah hasil karya dari siswa. Nah, dengan Padlet, peserta didik tidak hanya belajar dari guru, tapi juga bisa berbagi ide, memberi tanggapan, dan membangun pemahaman bersama teman-teman sekelasnya. Langsung saja ya, kita pindah ke media pembelajarannya. Pertama, teman-teman bisa menuju ke Chrome dan langsung memasukkan link Padlet yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke halaman dari link Padlet yang sudah dibuat. Eksplanasiku, membedah sebab akibat menulis teks eksplanasi secara logis, kritis, dan kreatif. Dalam link Padlet ini terdapat beberapa kolom yang akan digunakan sebagai media pembelajaran untuk mempelajari teks eksplanasi untuk kelas 11. Di kolom pertama, bagian pembuka dan tujuan berfungsi untuk membangun antusiasme awal dan menanamkan tujuan belajar, serta menstimulasi rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan pemantik seputar fenomena sehari-hari. Lalu di kolom kedua, apa itu teks eksplanasi? Berfungsi untuk memberikan pemahaman dasar tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan teks eksplanasi, termasuk ada tugas kecil yang mendorong keaktifan sebagai pondasi teoretis sebelum siswa membaca atau menulis. Di kolom yang ketiga, contoh dan bedah teks, kolom ini berfungsi untuk menyajikan contoh teks eksplanasi dan mengajak siswa menganalisis struktur serta kaidah bahasa yang digunakan. Di kolom keempat, ruang diskusi. Ruang diskusi ini berfungsi melatih kemampuan berpikir kritis dan dialog antar siswa melalui pertanyaan terbuka dengan menumbuhkan kebiasaan saling menghargai dan memberikan tanggapan antara satu sama lain. Nah, nantinya dari teman-teman bisa saling menulis komentar di kolom yang sudah disediakan di bagian ruang diskusi seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan berpindah ke kolom proyek tulisan eksplanasi. Di kolom ini berfungsi sebagai tugas utama bagi siswa di mana siswa mulai menulis teks eksplanasi mereka sendiri berdasarkan topik pilihan. Selanjutnya, di kolom kreasi visual, kolom ini menawarkan ruang ekspresi visual bagi siswa yang ingin menyampaikan ide melalui media kreatif seperti poster, video, dan infografis. Nah, di kolom terakhir nanti, bagian refleksi berfungsi untuk menutup pembelajaran dengan refleksi pribadi dengan mendorong metakognisi atau berpikir tentang proses berpikir dan belajar sendiri, dan ini akan membantu siswa menyadari proses dan perkembangan belajarnya terkait teks eksplanasi. Nah, nanti dari teman-teman juga bisa memberikan penilaian ya dengan memberikan rating bintang di pojok itu. Sebelumnya teman-teman bisa mengisi nama teman-teman terlebih dahulu. Dalam media pembelajaran ini juga terdapat fitur yang sangat mendukung pembelajaran, yaitu adanya fitur slideshow di Padlet yang berfungsi untuk menampilkan isi kolom Padlet secara berurutan dan otomatis seperti presentasi satu persatu dalam tampilan layar penuh. Nah, hal ini sangat berguna dalam konteks pembelajaran karena yang pertama, dapat digunakan sebagai media presentasi interaktif di mana guru bisa menggunakan slideshow saat menjelaskan materi ke peserta didik. Setiap kolomnya akan tampil satu demi satu seperti slide PowerPoint tetapi langsung dari Padlet.
Yang kedua, dapat membimbing alur pembelajaran. Fitur ini sangat cocok jika konten Padlet itu memiliki urutan logis seperti dari teori, contoh, tugas, dan refleksi, sehingga siswa tidak melompat-lompat tanpa arah. Dan yang terakhir, dapat menjaga fokus peserta didik. Karena hanya satu kolom tampil di layar, siswa jadi lebih fokus mengikuti penjelasan tanpa terganggu kolom lain. Sekian penjelasan saya terkait media pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih.